yang saat ini kita membaca kitab Aqidah 50 Al-Aqaid Al-Khamsun. Kita masuk dari 50 kan ada 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 1 sifat wajib, sifat jaiz bagi Allah. Kemudian 4 sifat wajib bagi utusan Allah, kemudian 4 sifat mustahil bagi utusan Allah. Biarpun kita tambahkan nanti di situ 1 dari 4 menjadi 5. Kalau dihitung di sini memang tidak 50, ada lebih dari 50. Akan tapi itu untuk memudahkan tetap kita pakai istilah yang sudah masyarakat dari kalangan ahli ilmu yang sudah umum, yaitu akidah 50. Kemudian nanti sifat jaiz bagi Nabi ada 1. Sebetulnya ini adalah sudah kita ketahui, cuman kita perlu pemantapan. Sifat-sifat 20 sudah faham. Allah Maha Kuasa, Allah ada, ini sudah beres. Hanya perlu kita lebih memantapkan supaya kita itu tidak terganggu dengan macam-macam akidah yang ada. Jangan sampai padahal kita berada di dalam akidah yang benar hanya karena kita kurang memahami sehingga mudah terpesona dengan akidah lain. Kalau kita gambarkan berakidah yang benar ini, kalau tidak berusaha kita untuk faham, itu seperti seorang ibu kampung diberi hadiah oleh anaknya, dibangunkan rumah megah mewah. Di kampungnya dibangunkan, anaknya kaya raya di kota, dibangunkan rumah nilainya miliaran. Pokoknya untuk mama, untuk ibu tercinta, bangunkan rumah bagus. Semuanya serba lek, serba istimewa. Cuman anaknya belum bisa melihat setelah rumah diresmikan suruh pakai ibunya. Semuanya serba otomatis, toilet otomatis, dapur dipakai pencet-pencet semuanya itu. Semuanya pakai serba ini. Akhirnya pas rumah itu dipakai pertama, sang ibu itu pagi-pagi mau ke toilet, rumahnya nggak ngerti. Akhirnya apa? Pergi ke rumah tetangga, pinjam toilet tetangga. Mau masak pun ternyata nyalain kompornya pakai begitu nggak bisa juga. Akhirnya tetap pinjam kompor tetangga. Kenapa permasalahannya? Hanya berbangga dan punya sesuatu tapi tidak mengerti. Sama, kita berada dalam akidah yang benar, akidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Kalau kita tidak benar-benar memahami, tiba-tiba di sebuah pondok kita mendengar di situ diajarkan buku akidah yang sesat, kan aneh. Sebuah pesantren, akhirnya kita ingatkan bagaimana diajarkan buku ini. Katanya bukunya praktis. Nah itu di saat Anda menganggap ini praktis, yaitu tadi toilet tetangga, padahal toilet di rumahnya canggih. Gitu, jadi permasalahan kalau kita tidak mencoba memahami dengan benar, akhirnya apa? Kita mudah pinjam akidah orang lain, lalu kita sampaikan dalam diskusi, obrolan kita, baik obrolan di pasar, di kebun, ataupun di majelis ilmu sekalipun. Karena apa? Ustadznya nggak belajar. Tapi dia sebetulnya pada dasarnya di dalam akidah yang benar. Kemudian juga sering kami sampaikan bahwasanya banyak hari ini memang disusupkan akidah, atau memang begitulah dari masa ke masa selalu ada kesesatan di dalam berakidah. Kalau kita mencari kesesatan banyak sekali, teramat banyak. Akan tapi jangan bingung urusan akidah sesat. Seperti kami gambarkan, untuk menjaga keimanan tidak beda menjaga duit. Kalau seandainya lagi tersebar uang palsu di mana-mana, uang palsu dari Sumatera, orang palsu dari Kalimantan, uang palsu dari Jawa, saudara Anda tidak usah bingung untuk belajar mengenal uang palsu, kelamaan. Cukuplah Anda mengenali, memahami dengan benar uang asli, nanti yang asli, yang palsu akan tersingkirkan. Pokoknya kita sudah belajar ilmu akidah yang benar, nanti akidah sesat yang lain sudah tertolak secara otomatis. Yang jadi masalah kita enggak serius belajar akidah. Maka ayo kita, ini sekelumit akid paling tidak, nanti semakin kita mantapkan keyakinan kita ini, nanti di saat ada akidah-akidah lain yang mau masuk, sudah terfilter, tersaring secara otomatis, karena kita sudah ngerti akidah yang benar. Baik, kemudian kemarin sudah kami sampaikan, harus kita fanatik dalam berakidah, meyakini yang kita miliki. Kemudian setelah itu memang kita tidak perlu mencaci orang lain. Termasuk kita dengan agama lain pun selalu begitu kan. Kita harus yakin Islam adalah agama paling benar, tapi nggak usah nyaci agama Hindu, Buddha, dan Kristen.
Karena mencaci tidak diizinkan oleh Allah. La tasubul ladzina yad'una min dunillah. Enggak boleh. Apalagi nanti sesama orang yang mengaku Islam mencaci. Tapi kalau diskusi dialog tentang pemikiran sah untuk meruntuhkan pemikiran yang sesat. Jadi kita harus paham bahwasanya kita harus fanatik. Kita Islam kita ahli sunnah wal jamaah, dan Islam ahli sunnah wal jamaah yang benar adalah Asy'ariyah. Harus berani ngomong Asy'ariyah. Harga mati. Nggak bisa ditawar sedikit. Nggak bisa. Akidah dari masa ke masa kok ditawar-tawar nggak ada. Akidah ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati. Nah, kemudian ciri Asy'ariyah itu seperti apa? Kalau kita mungkin sebagian orang awam kalau sampai detail tentang pemikiran Asy'ariyah mungkin terlalu atau agak sulit, akan tapi dipermudah saja. Cirinya akidah Asy'ariyah itu mengajarkan dari masa ke masa sifat 20 atau akidah 50. Di dalamnya ada sifat wajib bagi Allah yang 20. Jelas ya? Itu. Jadi jangan ragu kalau kita mengatakan Asy'ari. Saya Asy'ari. Makanya yang mempermasalahkan Asy'ariyah jelas salah dong, keyakinan kok. Kalau ada akidah lain, apakah mungkin akidah yang benar? Ya mungkin. Karena di sana selain Asy'ariyah Maturidiyah ada Thahawiyah yang kita sebutkan di sini. Tapi kalau sudah berani menyalahkan akidah Asy'ariyah, jelas pasti salah dong. Keimanan ini nggak bisa diganggu. Yang mengkritik ke Asy'ariyah begini, Asy'ariyah nah, salah deh. Asy'ariyah adalah akidah yang kita yakini. Baik. Di antaranya mengenalkan kepada pengikutnya kaum Asy'ariyah ini dengan cara mengenalkan kepada ini yang penting-penting dulu, sifat Allah. Dikenalkan beberapa sifat Allah. Sifat Allah banyak sekali, tidak ada batasnya. Bahkan kaidahnya segala bentuk, segala sifat kemuliaan dan keagungan yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah itu adalah sifat Allah. Segala sifat kesempurnaan, kemuliaan, keagungan yang sesuai dengan keagungan, kemuliaan, dan kesempurnaan Allah, maka itu adalah sifat Allah. Itu kaidahnya sifat. Jadi bukan dibatasi hanya 20, enggak. Ulama kita menyebut 20 itu biar gampang sedikit-sedikit. Bangun rumah kan fondasi dulu, dan di atasnya baru nanti terserah dibuat apa saja, berapa kamar, terserah. Jadi fondasinya ini dulu. Segala sifat kesempurnaan yang sesuai dengan keagungan Allah, itulah sifat Allah. Ada sifat sempurna bagi makhluk Allah, tapi nggak jadi sempurna bagi Allah. Contohnya apa? Seorang laki-laki sempurna, punya istri, punya anak. Nggak bisa. Ini digunakan untuk Allah. Biarpun sempurna bagi manusia. Kesempurnaan adalah punya pasangan, kemudian punya misalnya. Tapi untuk Allah, Allah punya istri, punya nggak boleh. Jadi segala sifat kesempurnaan yang sesuai dengan keagungan zat Allah itu adalah sifat Allah. Tidak ada batasnya, banyak sekali. Termasuk yang dihadirkan para ulama adalah sifat 20. Tadi sudah disiapkan yang bisa menyenandungkan nada sifat 20? Kalau ada nanti di sebelum kita kepada yang mulia ini Dr. Franky, nanti ada dokter juga biar sehat lahir batin, daging, kulit, dan hati. InsyaAllah lengkap nanti insyaAllah. Baik, sifat wajib bagi Allah ada 20. Maksudnya kita pelajari 20 sifat dulu. Coba baca, sini kami catat, sifat wajib bagi Allah ada 20. Yang dimaksud dengan sifat 20 adalah, ini harus paham. Di antara, kalimat di antara jangan buang. Di antara sifat-sifat yang harus kita yakini dimiliki oleh Allah, lihat, bukan kita mewajibkan kepada Allah. Di antara sifat-sifat yang harus kita yakini dimiliki oleh Allah adalah sifat 20. Yang mengingkari sifat 20 ya kafir. Mau sifat 20 kok diingkari? Allah ada. Kafir yang mengingkari sifat Allah enggak? Mengingkari sifat Allah. Kafir. Yang enggak setuju dengan sifat 20 sudah murtad. Sudah harga mati. Oh, ini iman kok. Kenapa kok kami harus yakin mengatakan saya Asy'ari gitu? Ini suatu ketika kejadian, silaturahmi kami jadi tidak enak. Suatu ketika kita duduk dengan ada menyampaikan untuk membentengi akidah. Suatu ketika ada satu tokoh tiba-tiba menyebut akidah sesat yang harus diperhatikan adalah nomor 3 disebut Asy'ariyah. Lah ini kan saya Asy'ari. Kenapa dari awal saya tidak menamakan Asy'ari? Saya mengatakan Asy'ari, harus begitu.
Tidak usah disembunyikan, saya Asy'ari. Kalau Anda berbeda, oke. Kalau ada orang berbeda, oke. Kalau memang Anda punya masalah ilmiah yang bisa didiskusikan, diskusikan. Tapi keyakinan harus begitu, nggak boleh setengah-setengah. Saya Asy'ari. Seperti dalam bermadhab fikih Syafi'i, Asy'ari. Asy'ari harus yakin. Tolong diulang-ulang supaya berani mengatakan Asy'ari. Makanya kalau sudah ada orang mengkritik Asy'ari, wah ini aneh. Dari masa ke masa, imam-imam besar. Termasuk ini kita baca ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau dikata Amirul Mukminin fil hadis, beliau adalah Asy'ari. Tapi dia aku tidak Asy'ari, dia begini, pengen dikeluarkan dari mazhab Asy'ari. Asy'ari, Imam Nawawi Asy'ari, orang-orang besar Asy'ari. Baik, pada hakikatnya sifat Allah sangatlah banyak. Tidak terbatas hanya pada 20 sifat saja dan kita tidak dapat menghitungnya. Akan tetapi 20 sifat ini ditonjolkan oleh ulama Asy'ariyah atau Asy'airah karena di dalamnya terjadi perdebatan antara pengikut kebenaran dan pengikut kebatilan. Sehingga perlu, kalau Ar-Rahman Rahim sudah aman deh, nggak usah dibahas. Allah Maha Kasih. Tapi di saat bicara tentang wujud Allah, di sana ada kaum ateis yang tidak percaya adanya Tuhan. Di saat kidam, tentang sifat kidam dibahas, kenapa? Di sana ada orang filosof yang tersesat. Dan seterusnya ada. Makanya dihadirkan sifat itu, para ulama bukan sekedar milih 20 langsung comot-comot begitu, enggak. Di balik itu ada perdebatan panjang. Maka agar jelas dan tidak salah di dalam memahaminya, para ulama membahasnya dengan khusus, membahasnya, bukan bahasanya. Dan rinci dengan mendatangkan dalil akli, menggunakan logika, akalnya digunakan. Kemudian dalil nakli, dan itu kan sudah dijelaskan bahwasanya ciri akidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyah di dalam memantapkan keimanan adalah dengan menggunakan dua dalil, yaitu dalil akli dan dalil nakli. Akli menggunakan akal, kalau nakli menggunakan dalil Al-Quran dan hadis Nabi. 20 sifat wajib tersebut dibagi menjadi 4 macam. Pembagian ini juga untuk mempermudah. Tanpa ini juga sudah paham. Kadang-kadang gara-gara pembagian ini sebagian malah susah paham. Ya sudahlah, pokoknya sifat 20 ada wujud, kita bakal selesai. Ada nanti pembahasan kita ngikuti para ulama agar kita juga bisa paling tahu istilah-istilah itu. Ada namanya sifat nafsiyah yang pertama. Sifatun nafsiyah itu, sifat nafsiyah adalah sifat yang menunjukkan adanya zat. Sudahlah, pokoknya sifat yang menunjukkan bahwasanya kalau disebut sifat itu, maka menunjukkan adanya zatnya. Kalau Allah dikatakan wujud, berarti sifat wujud bagi Allah, berarti zat Allah itu ada. Gitu saja. Dan macam sifat ini hanya satu, yaitu sifat wujud. Kalau dikatakan Allah itu punya sifat wujud, berarti sifat ini menunjukkan keberadaan zat Allah. Selesai. Tentang wujud manusia menunjukkan bahwasanya manusia itu ada. Cuman manusia ada tapi diadakan. Kalau wujudnya Allah adalah wujud dzati, wujud yang tidak ada yang mewujudkannya, mengadakannya. Wujud Allah adalah dzati, wujud yang tidak ada permulaannya. Nanti ada sambungan dengan sifat setelahnya. Sifat wujud. Kemudian nanti yang kedua sifat salbiyah. Salab itu mencabut, maknanya secara lafaz. Sifat salbiyah adalah sifat yang menunjukkan kepada makna meniadakan hal-hal yang tidak pantas bagi Allah. Secara makna begitu. Jadi sifat ini disebutkan langsung dengan disebutkan sifat tersebut secara otomatis kebalikan dari sifat tersebut adalah menunjukkan kekurangan zat Allah. Maka ditiadakan dengan menyebut sifat tersebut. Sifat salbiyah ada 5. Al-qidam. Maka di saat disebut qidam Allah maha dahulu, terpangkas. Allah baru. Masa Tuhan dilahirkan? Tuhan dari tiada menjadi ada? Enggak. Al-qidam, keberadaan Allah dari dulu dan dulu dan dulu dan dulu dan tidak ada batas permulaannya. Kalau ada batas permulaannya akan menjadi permasalahan baru. Siapa yang memulai? Kan begitu lagi. Nanti dibahas selanjutnya. Yang pertama al-qidam, maha dahulu. Kemudian al-baqa, abadi yang kedua. Allah maha abadi. Sebab yang maha dahulu secara otomatis abadi. Tidak ada permulaan, tidak ada pungkasan. Selamanya ada dan selalu ada. Itulah zat Allah. Kemudian yang ketiga al-mukhalafatul hawadithi. Al-mukhalafatul hawadithi adalah sifat
Yang dinafikan, yang ditiadakan apa? Menyerupakan dengan makhluknya. Di saat kita menyebut Allah itu punya sifat berbeda dengan makhluknya, maka langsung cari makhluk semampu kita untuk menjelajah semesta ini. Setelah itu kita katakan Allah tidak seperti itu. Nanti kita bahas. Kita pengen gampangkan, entengkan, ringankan saja pembahasannya nanti. Kemudian qiyamuhu binafsihi, al-qiyamu binafsihi. Ada sifat qiyamuhu binafsihi, Allah itu adalah tidak perlu bantuan. Allah dalam menciptakan, menjaga adalah dengan kekuatan Allah, kekuasaan Allah, tidak perlu bantuan. Nanti harus dibahas, lalu kenapa Allah menciptakan malaikat dan seterusnya itu. Supaya orang tidak salah paham. Jangan sampai dianggap malaikat seperti sekretaris. Seperti apa gitu. Enggak, seperti seorang bos punya penjaga gudang karena duitnya banyak. Enggak, bukan gitu. Maka perlu dibahas nanti. Setelah itu al-wahdaniyat, kemahatunggalan, maha tunggal, itu sifat salbiyah. Di saat disebut maha tunggal, maka yang mengatakan Allah berbilang itu salah. Allah tidak berbilang. Kemudian setelah itu sifat ma'ani. Sifat ma'ani adalah sifat yang ada pada zat Allah, yang maha dahulu, yang akan memberikan sifat khusus pada zatnya. Jadi sifat ma'ani adalah setelah kita mengatakan ada zat Allah, dia meyakini ada zat Allah, maka nanti ada sifat-sifat. Yang sifat-sifat ini ada pada zat Allah. Dari sifat ini punya sifat ini dahulu bersama adanya zat Allah, maka sifat ini sudah ada. Sehingga sifat ini katakan juga dahulu. Sifat ini dahulu bersama dahulunya zat Allah. Namanya sifat ma'ani. Contoh sifat ilmu. Dengan sifat ilmu Allah akan disebut sebagai alim. Allah maha mengetahui. Dan ilmu Allah adalah dahulu bersama adanya zat Allah. Kalau ilmu kita kan enggak, hari kemarin kita masih bodoh, enggak ngerti hitung-hitungan. Setelah masuk SD tahu 4 kali 4, 16. Setelah itu punya ilmu dari bodoh. Itu manusia, dari bodoh tidak mengetahui tahu. Kalau Allah maha tahu. Sehingga tidak ada istilahnya yang tersembunyi bagi Allah. Dan Allah maha tahu dari dulu dan dulu dan dulu dan dulu dan tidak batasnya. Ini misal contoh. Misal saja, adapun sifat ma'ani itu ada 7, al-qudrah, al-iradah, al-ilmu, al-hayat, as-sam'u, al-basar, al-kalam. Nanti insya Allah akan kita baca satu demi satu. Dan nanti ada sifat ma'nawiyah. Ma'nawiyah adalah sifat ma'ni, merupakan sifat khusus yang ada pada zat Allah karena adanya sifat ma'ani. Jadi di saat kita memastikan, menyatakan, meyakini bahwa Allah mempunyai sifat al-qudrah, maka secara otomatis akan muncul keyakinan lagi bahwasanya Allah adalah qadir atau qadir maha kuasa. Untuk Allah, kalau untuk mudahkan begini, ada seorang bodoh, tidak ngerti apa. Setelah itu dia mulai belajar, akhirnya dia mempunyai ilmu. Maka karena dia punya ilmu, secara otomatis dia disifati apa? Alim. Kan gitu. Makanya sifat ma'nawiyah, sebagian sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah, sebagian menganggap cukup dengan sifat qudrah, iradah, ilmu hayat. Kurang lebih seperti itu. Sifat ma'nawiyah dengan sifat ma'ani, secara keyakinan adalah mungkin dalam pemahaman adalah bisa disamakan. Sehingga ada yang menjadikan sifat itu adalah 13, bukan 20. Sehingga ini ditiadakan. Cukup dengan bahwasanya Allah Maha Kuasa dan seterusnya. Biarpun nanti pada akhirnya Allah Maha Kuasa, setelah kita menyatakan, coba direnungi, setelah kita menyatakan Allah mengetahui, Allah tahu, Allah punya ilmu, sifat ilmu, maka Allah adalah alim. Kalau kepada manusia kan sama. Dalam cara menetapkan sifat, adapun sifatnya beda. Pengetahuan Allah tidak berbatas, tidak didahului ketidaktahuan. Kalau pengetahuan kita adalah ada batas dan dimulai dengan kebodohan. Ya, Allah alim, Allah maha tahu. Ada orang alim, tahu juga, tapi beda. Alimnya Allah tidak ada permulaannya, kalau alimnya manusia ada permulaannya. Dan alimnya Allah tidak ada batasnya, dan alimnya manusia berbatas.
Dan alimnya Allah tidak berubah lagi menjadi lupa dan bodoh. Kalau alimnya manusia bisa dulu alim, sekarang lupa. Baik, kemudian sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah merupakan sifat. Nah, contoh sifat alim atau alim artinya Allah Maha tahu. Karena Allah punya sifat ilmu, maka Allah adalah alimun atau alim yang maha berilmu dan maha mengetahui. Sifat maknawiyah ada 7. Qadirun atau qadirun. Boleh, karena ada semua di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Allah qadir atau qadir. Kemudian yang kedua ada murid. Yang ketiga adalah alim. Yang empat adalah hayyun. Yang 5 adalah sami'un. 6 basirun. 7 mutakallimun. Sampai di sini dulu insyaallah. Nanti perinciannya pertemuan yang akan datang. Sudah disiapkan yang baca nasyidnya? Insyaallah sifat 20 dengan nada biar semakin mantap, dan mungkin nada Anda bisa lebih indah waktu di surau-surau. Ada ala Sunda, ala Madura, ala Jawa. Sekarang ini ala Jambi. Ini ala mana ini? Coba boleh. Nah, sifat wujud Allah wujud kita membakok diikuti. Setelah itu kita ke Dr. Franky. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng Bu. Allah wujud kita baqa mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradah ilmu hayah sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Itulah sifat wajib bagi Allah. Allah wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradah ilmu hayah sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Itulah sifat wajib bagi Allah. Insyaallah. Nanti kalau ada nada Sunda, nada Jawa, boleh nanti dipamerkan. Karena ini kampung-kampung sudah menghafal. Kita ingin kembali mengingatkan ilmu-ilmu itu. Yang lahirnya tahun 75 ke atas, insya Allah hafal semuanya. Tapi yang 75 ke bawah ini ragu-ragu. Nah, ini tidak tahu karena banyak perubahan. Kita pengen membalikan sederhana. Orang dulu tuh cakep, orang dulu hebat. Menanamkan akidah sebelum dijelentrehkan sudah ada di otak mereka. Tentang bagaimana pilar yang kita sebutkan, cinta ahli bait, cinta sahabat, ada nada-nadanya sudah. Sifat 20 ada nada-nadanya semuanya. Sudah hafal. Maka dari itu yuk kita kembalikan. Terserah buat nada-nada yang indah, lebih menarik lagi. Boleh. Yang penting intinya adalah kita ingin mendekatkan kembali kepada akidah ahli sunnah wa jamaah asy'ariyah. Ini saja, Masya Allah.